Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama gua di channel Padepokan Misteri. Kali ini gua akan menceritakan sebuah pengalaman horor. Cerita ini ditulis oleh Mbak Siska ya. Dia menceritakan di Twitternya. Dia menceritakan sebuah gedung Wisma Tumapel yang ada di Kota Malang. Wisma Tumapel ini terlihat seperti biasa sih, bangunan zaman dahulu yang masih sangat terawat ya. Dikelilingi tembok dan di belakang bangunan ini ada sebuah makam sendiri yang masih belum jelas. Asal-usul makam itu, Wisma ini bagus banget emang, sering dijadikan tempat hunting foto bagi sebagian anak yang menyukai fotografi. Kalau main ke Malang berkunjung ya ke sini. Yo masih mek pelongo-pelongo nak pinggir gedung iso disambi karo nyawang gedau. Oke, sebelum saya melanjutkan ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share video ini ke sosial media sebanyak-banyaknya. Dan bagi kalian yang pengen cerita kalian itu dibacakan di channel ini, silahkan kirim melalui email di bawah atau Instagram yang linknya ada di kolom deskripsi. Baik, gua lanjut ceritanya. Wisma itu adalah bangunan yang sudah berdiri sejak tahun 1928. Ini sempat lama tidak difungsikan dan juga terbengkalai. Banyak cerita mistis yang dibawa oleh tiap-tiap orang setelah mengunjungi wisma itu. Salah satunya adalah cerita yang dialami oleh Ferdi dan ketiga temannya. Ferdi adalah mahasiswa tingkat akhir yang menempuh pendidikan di salah satu sekolah tinggi di Malang. Saat itu dirinya diajak oleh salah satu temannya untuk membantu mengambil gambar di beberapa spot gedung lama di kota Malang. Temannya sangat penasaran sekali dengan Wisma Tumapel. Akhirnya dijadwalkan mereka akan berkunjung ke Wisma Tumapel esok harinya. "Bro, awak duwe tok tangsung merono?" tanya Ferdi santai. "Maksudnya, bro, kita sajakah yang ke sana?" "Enggak bro, nanti kita bertiga. Ada temanku namanya Evi yang akan ikut bersama kita." Ferdi dengan santai membaca balasan chat temannya itu dan menekan tombol off HP-nya. Dia menaruh handphone di atas lemari kecil dan kemudian memejamkan mata. Tidur adalah cara terbaik melepas lelah pikiran dan juga sekera memotong waktu sadarnya. Pagi telah tiba. Ferdi dengan sikat gigi yang berada dalam mulutnya melihat serius ke arah kaca. Sepertinya salah satu jerawat sedang tumbuh subur di keningnya. Dia mendengus pelan. Setelah itu dia menyelesaikan menggosok gigi dan kemudian mencuci mukanya. Ferdi kemudian mengambil tasnya dan kemudian memakai helm di kepalanya. Dia kemudian lanjut berangkat ke Wisma Tumapel. Kebetulan Niko, temannya itu, mengabarinya untuk langsung bertemu di lokasi. Siapa saja yang telah sampai duluan wajib mengabari dan juga menunggu dahulu di depan gerbang. Ferdi bukan orang yang gemar sekali memakai jam karet. Pasti jika dia sudah janjian, dia akan datang tepat waktu, beda dengan Niko. Benar saja, Ferdi sampai duluan di gedung Wisma itu. Hampir 15 menit dia menunggu di depan Wisma itu. Dia melihat gedung itu dengan teliti. Heran saja, gedung yang sudah berdiri puluhan tahun bisa sekokoh itu dan memancarkan kesan penasaran akan ceritanya. Tak lama dia memandangi gedung Wisma itu, tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya. Ferdi terkejut lantaran dirinya masih fokus dan tenggelam akan kesan vintage bangunan Wisma Tumapel yang masih hidup dari dulu sampai sekarang. Nampak berdiri perempuan cantik yang memakai baju dress ala-ala zaman dahulu tepat di belakangnya. Ferdi agak terkejut. Mungkin pikiran itu adalah Evi, teman Neko yang mana dikabarkan menemani mereka mengambil foto di tempat itu. Tidak ada pikiran apapun saat itu oleh Ferdi,
karena memang Neko sudah mengajak janjian untuk bertemu langsung di lokasi. "Mbak Evi ya? Kenalin Mbak, aku Ferdi," teman Neko ucap Ferdi ramah. Perempuan itu hanya tersenyum dan melihat wajah Ferdi dengan tatapan yang kosong. Ferdi hanya bisa tertawa garing lantaran salamnya tidak dibalas oleh perempuan itu. "Neko belum datang Mbak, jadi kita tunggu dulu, soalnya dia suka molor," lanjut Ferdi. Perempuan itu kemudian tersenyum aneh dan mengganggu berkali-kali. Ferdi semakin aneh saat perempuan itu kemudian secara cepat menoleh ke atas, kemudian melihat wajah Ferdi kembali. Ferdi hanya menganga dan tidak mengerti apa yang dilakukan oleh teman Neko satu ini. "Kita keliling sambil melihat ruangan Mas, aku temenin," ucap tiba-tiba perempuan itu. Ferdi saat itu hanya bingung karena Neko berpesan bahwa harus menunggu di depan gerbang Wisma dan tidak boleh kemana-mana. Perempuan itu memaksa untuk mengajaknya jalan-jalan sambil menunggu Neko. Karena Ferdi juga penasaran dengan gedung Wisma itu, akhirnya Ferdi mengiyakan ajakan perempuan tersebut. Ferdi dan perempuan itu masuk. Awalnya tidak ada pikiran selain isi bangunan yang begitu bagus saat dilihatnya. Namun hal aneh kemudian muncul saat perempuan itu berjalan cepat menaiki tangga. Ferdi yang kebingungan langsung membuntuti wanita itu dengan berlari cukup cepat. Mbak, ada apa?" tanya Ferdi khawatir dan terus mengikuti wanita itu dari belakang. Wanita itu masih berjalan dan terus berjalan meninggalkan Ferdi, yang berlari cepat terengah-engah hingga Ferdi sampai di atas gedung tersebut. Tidak terlihat perempuan itu berada di sana. Ferdi pelan-pelan mencari dan terus mencari. Teriakannya lumayan keras dan juga terdengar nyaring. Namun sosok perempuan tadi tidak terlihat di ruangan itu. "Mbak, halo?" Suara pelan Ferdi memanggil perempuan tadi. Tiba-tiba terdengar suara cekikan panjang yang membuat merinding sekujur tubuhnya. Suara itu terdengar jauh sekali, namun tubuhnya merasa bahwa ada sesuatu yang sedang berdiri dan memperhatikan dirinya dari dekat. Suara itu hilang. Tanpa berpikir panjang dan juga berbelit-belit untuk tetap tinggal lama di ruangan itu, Ferdi memutuskan untuk kembali ke bawah dan menunggu Neko di depan gerbang. Namun saat dia membalikkan badan dan juga akan turun ke bawah lewat tangga, Ferdi mendengar sesuatu. Terdengar suara seseorang yang sedang memakan sesuatu, dan terdengar jelas juga suara retakan kecil saat itu. Ferdi bingung. Suara yang ia dengar seperti seseorang yang dengan lahapnya memakan tulang muda dan mengunyah penuh semangat dengan giginya. Ternyata saat sampai di tangga, Ferdi melihat perempuan yang tadi sedang duduk dan menunduk dan tertutup rambut. Ferdi penasaran karena terlihat ada cairan yang menetes dengan deras lewat tangannya. Ferdi turun pelan-pelan dan mendekati sosok wanita yang terus menunduk itu. Sampai saat dia jongkok dan melihat kondisi perempuan itu, Ferdi terkejut. Perempuan tadi memakan jari-jari tangannya sebelah kiri dan itu terjadi dengan jelas di depan kedua matanya. Ferdi yang kaget langsung berteriak karena tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Akhirnya Ferdi ketakutan dan menjerit bukan main. Dia dengan cepat turun tangga dan berlari ke arah pintu keluar. Hingga saat sampai di gerbang, terlihat Neko yang terkejut oleh kemunculan Ferdi dari dalam gedung Wisma itu. Neko dengan heran melihat Ferdi yang raut wajahnya sangat ketakutan. "Loh Fer, tak kira durung teko kok wis nokok joro awakmu?" tanya Neko keheranan. Maksudnya, "Loh Fer, aku kira belum datang, kok sudah di dalam dirimu?" Ferdi yang melihat keberadaan Neko saat itu cukup lega dan juga senang, lantaran sudah ada temannya yang memberikan perasaan aman. Ferdi dengan nafas yang tidak beraturan menepuk pundak Neko dengan sangat keras.
Aduh, koncomu sing sengeni, ucap Ferdi dengan raut sedikit emosi. Maksudnya bahasa Malangan saat memanggil teman karibnya. Temanmu yang namanya Evi itu hantu ternyata. Kok bisa punya teman kayak gitu kamu kok? Niko yang saat itu heran dengan ucapan Ferdi hanya bisa menunggu Ferdi dalam keadaan tenang dulu dan mendengarkan lagi apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa menit kemudian datang seorang wanita membawa minuman dingin dan cilok di tangannya. Neko dengan santai memperkenalkan wanita itu kepada Ferdi. Ini Evi, Fer, temanku yang dulu. Itu temanku yang aku ceritakan tadi malam. Coba siapa yang kamu ceritakan tadi? Orang Evi berangkat sama aku tadi. Kemudian Ferdi yang sudah mulai tenang menceritakan kejadian yang dialaminya tadi. Neko yang terkejut kemudian memurungkan niat untuk masuk ke dalam gedung itu. Mereka bertiga kemudian mencari alternatif tempat lain yang ramai dan juga bagus untuk dijadikan tempat foto selanjutnya. Begitulah cerita dari Ferdi yang pernah mengalami kejadian mengerikan di Wisma Tumapel, Kota Malang. Sekian, salam merinding.